saudara baca di Alkitab, selama ini kita selalu berkhotbah tentang ada satu raja yang pertama. Dia adalah raja yang sangat buruk. Dia raja yang mementingkan hanya dirinya sendiri. Tapi coba saya minta saudara sebentar, saudara lihat ke LED di depan. Kalau saudara baca di Alkitab di saat Saul ditolak menjadi seorang raja. Di saat itu hari itu Samuel berkata, karena kamu tidak mendengar dan karena kamu mempersembahkan korban dengan cara yang salah. Tapi coba saudara baca, kapan sesungguhnya Samuel berkata kepada Saul, tunggu aku 7 hari. Ternyata itu 2 tahun sebelumnya saudara. Hari itu Samuel berkata, Saul akan ada 1 hari di mana aku akan menyuruh kamu menunggu 7 hari untuk berbuat sesuatu. Dan coba saudara buka di 1 Samuel 13. Maka Saul sudah selesai menunggu 7 hari. Dan itu 2 tahun sebelumnya saudara. Jadi kalau saudara ini berkhotbah tentang raja yang buruk. Menurut saya enggak. Dia sudah menunggu 7 hari dan tetap tidak ada yang terjadi tentang nubuatan 2 tahun yang lalu. Coba next. Yang kedua bernama Daud saudara. Kalau saudara baca di Alkitab 2 Samuel 24. Maka juga saudara akan menemukan bangkitlah pula murka siapa? Murka siapa? Maka ia membujuk Daud. Jadi inisiatif untuk menghitung rakyat datang dari Tuhan. Tetapi setelah selesai Daud menghitung semua, datanglah nabi kepada Daud. Dan nabi itu berkata, Daud kamu sudah bersalah, sekarang pilih salah satu dari 3 ini. Kamu mau dikejar-kejar, kamu mau terjadi kelaparan, atau kamu mau ada sakit penyakit. Saudara, Daud ini mungkin kalau bisa, kalau Daud ini saya akan berkata, ini apalagi salah saya apa? Saudara coba buka sebentar. Saudara next, ada raja yang namanya Raja Yosia. Saya akan cepat saja. Ada raja juga bernama Raja Yosafat. Tiba-tiba dia didatangi oleh satu orang yang itu adalah utusan Tuhan. Dan dia ditegur di depan umum. Apa urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Yosafat, ini Yosafat lebih parah lagi. Dia mencoba menyelamatkan Raja Israel saudara. Saudara sesukunya, saudara satu bangsanya. Tapi di situ dikatakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Saudara tahu mereka ini siapa? Orang Israel. Jadi kalau saudara berkata, wah ini pasti ketidaktepatan, ini pasti penyesatan. Ini nih nurani. Orang Yehuda mencoba menolong siapa? Orang Israel. Terakhir, Raja Azaria. Saudara baca di PowerPoint-nya. Dan Raja Azaria ini melakukan apa? Baca sama-sama, melakukan apa? Apa yang benar di mata Tuhan. Maaf, ternyata di sini banyak mata-mata tua yang gak kelihatan ya saudara. Maaf, makanya seperti kata Pak Yus, butuh LED lebih besar. Nah gitu ya Pak ya. Butuh LED lebih besar, nah kita upgrade nanti supaya sampai belakang kebaca. Tapi coba saudara baca di Alkitab. Azaria melakukan apa yang benar, hanya saja dia ini tetap membiarkan ada tempat-tempat penyembahan. Saya mau tanya, kalau hari ini saudara jadi presiden Indonesia, apakah saudara akan menutup tempat penyembahan agama lain? Kalau tidak, saudara sama kayak Azaria. Saudara baik. Dan saudara menghormati ada yang nyembah berhala, ya sudah saya tetap menghormati agama mereka. Itu yang dilakukan oleh Azaria. Tapi coba saudara baca di Alkitab. Dan kemudian tetapi bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit. Bahkan di belakang gedung Mahanaim masih ada banyak rumah ibadah dari saudara-saudara kita. Tapi saudara baca di Alkitab. Tetapi kemudian Tuhan menimpakan tulah kepada raja. Dan sampai hari matinya dia mati karena kusta. Ceritanya cuma satu perikop. Dia orang baik. Dia tidak membiarkan ada orang menyembah. Saudara tahu, saya mau katakan Raja Daud,
Raja Yoas, Raja Amazia, Raja Uzia, Raja Yotam, semua mereka tetap membiarkan ada agama lain di sana. Bahkan Daud menyimpan terafim di rumahnya. Tetapi kenapa kok seolah-olah jackpot yang kena adalah Raja Azaria. Saudara sekarang lihat ke saya. Mungkin saudara berkata, Pak kok susah ya Pak ternyata. Saudara izinkan saya menyimpulkan buat setiap saudara. Saudara yang Tuhan cari itu ini. Hatimu. Hari itu di saat Raja Azaria terkena kusta. Saya rasa Azaria marah dengan Tuhan. Dan dia berkata, kenapa aku kusta? Kenapa Tuhan izinkan aku sudah melakukan yang benar dan tetap aku terkena kusta? Kenapa aku belum kaya raya? Kenapa aku ikut bahtera dan saya tetap susah? Tuhan gak cari komplainanmu. Tuhan itu mau mencari Daud yang di saat engkau kena kusta, engkau balik dan engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Boleh saya minta ayatnya balik ke apa yang tadi Tuhan perintahkan kepada Daud. Tuhan yang inisiatif untuk menghitung rakyat. Menurut saya yang salah bukan Daud, yang kena hukuman orang Israel pada zaman Daud. Tapi Daud berkata, Tuhan ampuni aku. Hati saudara. Saudara berapa banyak gak usah ditegur saudara. Kita ini udah tinggi hati. Kita udah marah kok. Di tengah berkat aja kita bisa marah kok. Saudara yang jadi masalah bukan kustanya, bukan masalah tunggu 7 harinya, bukan masalah ditegurnya. Masalahnya apakah hatimu tetap bisa sensitif dengan hati Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita angkat balon hati ini saudara. Saya tahu ini tidak bisa mencerminkan hati kita sama-sama. Menurut saya hati kita jauh lebih buruk dari ini. Hati kita mungkin sebagian hitam, hati kita sebagian hancur, hati kita sebagian tidak percaya, hati kita sebagian tidak punya iman di sana. Tapi boleh dengan secara sangat singkat, saya juga minta izin kepada panggilan selanjutnya. Saya mungkin minta waktu 10 sampai 15 menit, saya akan telat. Tapi saya mau ajak, mari angkat hatimu saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, kenapa aku masih belum diberkati Tuhan? Saudara, ini bukan tentang perpuluhannya kurang ya. Atau mungkin gerbangnya belum kebuka ya. Ininya belum ya, bukan. Tuhan cari hati ini. Bahkan ini saya katakan out of nowhere. Saudara tahu istilah out of nowhere? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kena kusta. Saudara bisa bayangin gak sih? Saya ini paling mentok. Gak ada angin, gak ada hujan. Kena bentak buiin. Itu paling mentok. Paling saya dilempar tisu. Itu paling mentok yang pernah saya alamin. Tapi marahnya saya lebih parah kok dari mereka. Ini Azaria tidak ada angin, tidak ada hujan. Kena kusta aja. Dan saudara berpikir Tuhan iseng? Enggak. Tuhan berharap Azaria ngapain? Bawa hatinya dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tapi Azaria enggak salah, iya memang enggak salah. Dia cuma butuh raja-rajanya kembali dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Mari angkat sama-sama saudara.